Stadion Gelora Bung Karno disebut selalu menjadi tempat menakutkan bagi tim lawan. Atmosfer venue berkapasitas 78.000 jiwa itu dinilai kerap kali menjadi momok yang menyeramkan. Gambaran itu diungkapkan oleh salah satu media asing, ESPN Asia. Timnas Australia akan menjadi lawan Timnas Indonesia yang menjajal Stadion GBK dalam waktu dekat. Pertandingan itu akan berlangsung pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan match day kedua grup C pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelora Bung Karno di Indonesia tetap menjadi salah satu tempat paling menakutkan bagi tim tandang, tulis ESPN Asia di Instagram. Sementara ini, Timnas Indonesia unggul atas Socceroos di klasemen sementara grup C yang juga dihuni Jepang, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina. Marcelino Ferdinand dan kolega menempati peringkat keempat klasemen setelah bermain imbang 1-1 lawan Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 dini hari WIB di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Sementara itu, Timnas Australia berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C. Mereka memetik hasil buruk di laga pertama saat berjumpa Bahrain. Tim yang diarsiteki Graham Arnold itu dibekuk 0-1 di kandang sendiri, Robina Stadium, pada Kamis 5 September 2024. Berkaca dari hasil itu, bukan tidak mungkin bagi Timnas Indonesia untuk memetik hasil positif juga. Pelatih Australia, Graham Arnold, memiliki satu kekhawatiran jelang melakoni laga tandang kontra Timnas Indonesia. Atmosfer yang disuguhkan oleh supporter Garuda di GBK bisa menjadi tekanan bagi anak asuhnya kala berlaga nanti. Laga Australia versus Timnas Indonesia dalam laga kedua ronde 3 kualifikasi Piala Dunia dijadwalkan tersaji di SU GBK, Jakarta, Selasa malam EWIB. Adapun tiket laga itu telah terjual habis, sekitar 70.000 supporter Garuda siap padati penjuru GBK. Arnold akui atmosfer yang disuguhkan oleh ribuan supporter Garuda di penjuru tribun GBK nanti bisa menjadi suatu tekanan tersendiri bagi penggawa The Socceroos. Ia khawatir anak asuhnya tampil dengan penuh tekanan juga beban berlebih. Memang saya pikir Indonesia sebagai tuan rumah akan mendapat dukungan penuh dari supporter, dan itu bisa memberi pressure bagi kami, kata Arnold. Namun Arnold katakan hal itu tak hanya berpengaruh bagi timnya. Boleh jadi atmosfer dari supporter bisa menjadi sebuah senjata makan tuan untuk Timnas Indonesia. Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes menaruh harapan besar kepada para supporter Garuda saat melawan Australia di laga kedua, grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga kontra Australia, Maarten Paes menaruh harapan besar kepada para supporter Timnas Indonesia agar memenuhi SU GBK nanti malam. Sebab penjaga gawang kelahiran Belanda itu telah terpukau dengan antusiasme masyarakat Indonesia yang sangat tinggi dalam menyaksikan aksi pasukan Sinteyong di atas lapangan. Saya berharap banyak pada fans jujur. Dari beberapa potongan video yang saya lihat, fans sangat luar biasa, kata Maarten Paes. Terlebih, Maarten Paes merasa terharu ketika para supporter Timnas Indonesia kompak menyanyikan lagu Tanah Airku, hingga yel-yel yang dapat membuat para pemain bergairah. Hal itu ia rasakan ketika Timnas Indonesia bersua Arab Saudi, sehingga sang kiper naturalisasi Timnas Indonesia tersebut tak sabar untuk segera merasakan atmosfer SUGBK nanti malam. Bek Australia Alessandro Circati siap menghadapi teror supporter Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Australia akan berhadapan dengan Timnas Indonesia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan itu bakal digelar di SUGBK Jakarta Selasa. Bukan hanya melawan tim asuhan Sinteyong di atas lapangan, Australia dipastikan juga akan menghadapi teror pemain ke-12 skuad Garuda. Puluhan ribu supporter Timnas Indonesia akan memadati SUGBK seturut pengumuman bahwa tiket pertandingan sudah terjual habis. Bermain di bawah tekanan supporter lawan di stadion yang sangat besar seperti SUGBK jelas bukan tantangan mudah buat tim manapun. Namun, bek Australia Alessandro Circati malah menyambut tantangan ini.
Bek yang bermain di klub Liga Italia Parma, Amaini justru ingin membuat sebuah pembuktian. Circati ingin membuktikan bahwa supporter timnas Indonesia salah besar jika mengira bisa memengaruhi permainannya dengan melakukan teror sepanjang pertandingan nanti. Saya pikir atmosfer yang tidak ramah ini seharusnya justru memacu semangat Anda. Yang jelas, kehadiran banyak supporter justru memompa saya, membuat saya lebih ingin menang untuk melawan para supporter ini yang bisa meneror Anda, kata Circati. Circati dan kolega membutuhkan hasil bagus dalam laga melawan timnas Indonesia nanti. Pasalnya, Australia tersandung di pertandingan pertama grup C. Bermain di kandang sendiri, Socceroos dikalahkan Bahrain 0-1 pada 5 September lalu. FIFA belum mengonfirmasi siapa wasit yang bakal memimpin laga timnas Indonesia versus Australia. Namun media di Qatar telah membocorkan juru pengadil pada laga kedua grup C itu. Dalam laporan The Peninsula, Salman Ahmad Falahi bakal memimpin laga timnas Indonesia versus Australia. Salman Falahi sebenarnya sudah tak asing di telinga penikmat sepak bola tanah air. Menengok ke belakang, Salam Falahi pernah membuat keputusan kontroversial saat menjadi wasit VAR dengan mengesahkan gol Irak ke gawang timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bahkan seusai pertandingan, PSSI langsung melayangkan surat protes ke AFC. Ini sebagai bentuk agar AFC melakukan pembenahan terhadap wasit yang memimpin laga penting. Bukan hanya keputusan kontroversial saja yang melekat pada Salman Falahi. Wasit berusia 34 tahun ini juga dikenal royal dalam mengeluarkan kartu. Mengutip data Soccerway, Salman Falahi telah mengeluarkan 41 kartu kuning dan 1 kartu merah dalam 10 pertandingan yang dipimpinnya tahun ini. Jika dia benar-benar memimpin laga timnas Indonesia versus Australia, maka pemain skuad Garuda harus menjaga emosinya agar tak terpancing dan bisa memengaruhi permainan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berharap Mees Hilgers dan Eliano Regenders sudah bisa membela skuad Garuda mulai bulan November. Keduanya akan menjalani naturalisasi. Hilgers dan Eliano diumumkan sebagai 2 pemain keturunan yang akan menjadi tambahan kekuatan timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir melakukan jabat tangan dengan kedua pemain itu. Karena baru akan memulai tahap awal naturalisasi, keduanya belum akan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Paling cepat keduanya sudah beres proses naturalisasinya bulan November. Kedua pemain itu mungkin tidak akan mudah untuk bermain di Oktober, tapi saya berharap mereka bisa main di bulan November, kata Shin Tae-yong. Hilgers adalah bek tengah berusia 23 tahun yang merupakan pemain reguler FC Twente. Sedangkan Eliano adalah pemain PEC Zwolle yang bisa dimainkan di banyak posisi seperti bek sayap, gelandang, hingga penyerang sayap. Di bulan November, timnas Indonesia akan melakoni matchday kelima dan keenam ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni menjamu Jepang pada 15 November dan menjamu Arab Saudi 4 hari kemudian. Sebelum itu, Garuda akan memainkan 2 pertandingan lebih dulu pada FIFA Matchday bulan Oktober. Garuda dijadwalkan bertandang ke Bahrain dan China pada 10 dan 15 Oktober.